Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segenap para jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah di pagi ini kita kembali dimudahkan untuk menikmati segarnya udara pagi setelah kita menunaikan berbagai ketaatan termasuk makan sahur, kemudian berlangsung sholat subuh berjamaah, dan masih banyak amal-amal yang kita lakukan. Semoga seluruh ketaatan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hari ini memasuki hari yang ke-16 dari puasa kita. Semoga rangkaian ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan dengan ibadah-ibadah yang menyertainya makbul indallahi azza wa jalla. Dan dalam waktu yang sama pula semoga dosa-dosa kita, kesalahan kita dimaafkan dan diampuni Allah Ta'ala. Dan kemudian selanjutnya dijaga, dibimbing, dipelihara untuk tidak kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Baik para jamaah yang berbahagia, pada dua pertemuan yang lalu, yaitu Ahad pertama Ramadan dan kedua, kita membahas tentang zikir ya, dengan segala macam dan urgensinya ya, yang memang diharapkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Alladzina tatma'innu qulubuhum, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan orang yang hatinya tenang itu karena sebab mengingat Allah Ta'ala. Karena memang hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Kemudian untuk pertemuan ini kita akan membincangkan seputar doa ya. Ada zikir dan doa ya. Dua pertemuan yang kemarin kita bahas zikir ya. Sekarang kita akan membincangkan tentang doa ya. Doa ya, itu dari kata da'a yad'u du'aan ya. Artinya memohon. Tetapi juga ada da'a yad'u da'watan ya, artinya menyeru, mengajak. Maka orangnya disebut da'i. Kalau itu satu, kalau dua da'iyani, kalau tiga dan seterusnya du'at. Dan dakwah ini merupakan kalimat yang paling agung ya. Bahkan disebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tapi yang akan kita bahas bukan da'a yad'u da'watan, tapi da'a yad'u du'aan, yaitu doa. Doa itu disebutkan dalam hadis itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, hadis lain menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi semua ibadah itu intinya doa. Karena itu maka doa itu ada dua macam. Ada namanya doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu ya tatkala kita beribadah itu hakikatnya kita berdoa. Tatkala kita sedang sholat, hakikatnya kita berdoa. Tatkala kita sedang berpuasa, hakikatnya kita sedang berdoa. Hakikat tatkala kita sedang haji, sedang umroh, sedang zakat, sedang melaksanakan segala macam ketaatan yang Allah perintahkan, pada dasarnya kita sedang berdoa. Kenapa? Karena tatkala kita sedang sholat, tentu kita berharap semoga sholat kita diterima, mendapatkan pahala. Semoga sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tatkala kita sedang berpuasa pun kita berharap semoga puasa kita diterima. Begitupun ketika kita sedang haji maupun umrah, kita berharap semoga haji kita, umrah kita itu mabrur. Nah, ini artinya bahwa doa ibadah.
Jadi ketika kita sedang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, pada dasarnya kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada doa masalah. Doa masalah itu doa yang berbentuk permintaan yang kita ucapkan, baik dengan bahasa-bahasa atau dengan teks-teks yang sudah maksur, seperti teks-teks yang sudah dalam Quran, dalam hadis banyak sekali. Ini juga namanya doa masalah. Seperti kita mohon ilmu yang bermanfaat, mohon rizki yang thayyibah, mohon amalnya untuk diterima. Seperti doa Nabi, setiap subuh itu Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Itu setiap subuh Nabi nggak pernah tinggalkan doa ini. Monggo sarang-sarang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, saya mohon kepadamu rizki yang thayyibah. Ya Allah, saya mohon kepadamu amal yang diterima. Ini namanya doa masalah. Salah satu contohnya doa masalah itu seperti ini. Doa minta rizki, doa minta keturunan, doa apa aja yang kita ucapkan itu doa masalah. Hatta mungkin kita ucapkan dengan bahasa kita, yang mungkin kita tidak hafal teks bahasa Arabnya, kita bisa berdoa kepada Allah dengan bahasa kita sendiri, sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami diberikan keberkahan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya doa masalah. Jadi doa masalah itu banyak sekali bentuknya. Kalau kita bisa menghafal seluruh doa yang ada dalam Quran, itu sudah pol ya. Doa-doa para nabi, ya. Setiap nabi punya doa. Semua nabi punya doa. Nah, kalau semua atau doa semua nabi kita hafal, itu sudah belum ditambah dengan doa Nabi Sallam yang tersebut di dalam hadis-hadis. Salah satunya tadi doa minta ilmu manfaat, minta rizki thayyiban, minta amalnya diterima. Termasuk doanya Nabi Ibrahim, minta keturunannya untuk tetap menunaikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya dalam doa ini juga dianjurkan untuk bertawassul. Bertawassul. Tidak sedikit doa-doa yang di situ diawali dengan tawassul. Termasuk Sayyidul Istighfar yang panjang yang kita pernah baca di pertemuan pertama dulu. Itu isinya tawassul. Doanya hanya sepetril ya. Kita cek, kita lihat misalkan Allahumma anta rabbi. Itu kan bukan doa, tawassul. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Mana kalimat yang berisi doa? Enggak ada. Di situ pernyataan, ya Allah, Engkau Tuhanku. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, saya hambamu. Wa ana ala ahdika, dan saya berada dalam janjimu. Wa ana ala ahdika wa wa'duka. Allahumma inni abduka ibnu abdika, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, saya hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Saya berada dalam janjimu. Semampu saya akan menunaikan janji. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya mohon kepadamu, saya berlindung kepadamu dari amalan buruk yang aku lakukan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepadamu dari kejelekan amalku. Abu'u laka,
Saya menyadari betapa banyaknya nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan aku pun menyadari betapa banyak dosa yang aku lakukan. Nah, baru doanya faghfirli. Itu doanya hanya itu, faghfirli, ampunilah saya. Nah, sebelumnya itu tawasul. Ini. Kemudian misalkan doa-doa lain yang mengandung tawasul, misalkan doanya Nabi Zakaria itu ya, indah sekali nih. Apa namanya? Struktur bahasanya sangat bagus sekali. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Nabi Zakaria berkata, Rabbi ya Rabbu inni wahanal 'azmu minni. Tulang-tulangku sudah rapuh. Maksudnya aku udah tua ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku sudah penuh uban. Walam akum bidu'aika syaqiya, tapi aku tidak pernah lelah untuk berdoa. Aku tidak pernah bosan untuk selalu berdoa dan berharap. Fa inni hifdzul mawaliya min wara'i, dan saya khawatir akan generasi berikut di belakang saya. Wa kanat imraati aqira, sementara istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, untuk itu tolong, mohon beri aku keturunan. Ini bahasanya sangat bagus sekali. Jadi sebelum dia berdoa, dia bertawassul. Dia bertawassul, yaitu dengan kondisi aku sudah tulangku sudah rapuh ya. Kira-kira kalau di sini ya, boyokku wis pegel, dengkulku wis macet ya. Penglihatnya sudah buram, pendengarannya sudah enggak jelas ya. Rambutku sudah putih semua ya. Tapi aku enggak pernah jenuh, aku tidak pernah kecewa, aku tetap meminta, aku tetap berdoa ya. Kenapa? Aku takut, aku khawatir nanti tidak ada generasi yang melanjutkan dakwahku. Kalau nanti saya mati tidak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan dakwah? Sementara istriku selain sudah tua, mandul. Kan udah secara logika udah nggak mungkin yang wis tua, suaminya tua, istrinya mandul. Tetapi beliau katakan, aku tidak pernah kecewa untuk selalu berdoa, untuk selalu berharap, dan saya yakin harapan kami terkabul. Karena itu fahabli min ladunka waliya, maka berilah aku dari sisimu waliya, yaitu anak atau penerus. Ini namanya bertawassul, bertawassul kepada Allah SWT dengan kondisi yang ada pada dirinya. Nabi Adam juga bertawassul ketika menyesali dosa-dosanya. Nah, yang paling terkenal doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri karena telah melanggar aturan Allah, larangan Allah yang harusnya saya jauhi tapi saya mendekat, bahkan saya lakukan. Karena itu saya menyadari akan betapa saya telah berbuat zalim terhadap diri saya. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak berkenan memberikan ampun terhadap dosa saya, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada saya, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku menjadi orang yang paling sengsara, paling rugi. Coba kalau kita telusuri kalimat, mana yang intinya doa, yang berbentuk permintaan mana? Enggak ada, itu pernyataan bahwa dirinya telah berbuat salah. Maka berdoa itu juga dengan bertawassul, mengakui dosa, mengakui kesalahan. Tawassulnya Nabi Ayub misalkan, dia bertawassul,
Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabb, ya Rabb, anni massani ad-durru, sungguh telah menimpa padaku penderitaan, madarat. Diceritakan Nabi Ayub itu seluruh tubuhnya membusuk, hanya lisan yang bisa digunakan untuk berzikir, seluruhnya membusuk. Kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan istri, anaknya, tubuhnya membusuk. Tapi beliau tidak putus asa, dia bertawassul kepada Allah, Rabbi anni massani ad-durr, ya Rabb, telah menimpa padaku penderitaan, tetapi saya yakin wa anta arhamur rahimin, engkau maha rahman dan rahim. Maka kemudian diganti semua penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub dengan kembalinya harta, anak dan istri. Itu diantaranya. Kemudian tawasulnya Nabi Yunus seperti apa? Ketika beliau dimakan oleh ikan besar, ikan paus, dia berada di perut ikan, di tengah lautan, di malam gulita. Dia kemudian bertawassul kepada Allah dengan mengakui kesalahannya, karena dia telah melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan umat, karena dia putus asa, merasa dakwahnya tidak diterima, dakwahnya tidak dipedulikan, dakwahnya tidak direspon oleh umatnya. Maka kemudian dia pergi. Kemudian Allah uji dengan dimakan dia oleh ikan yang besar. Kemudian dia bertawassul kepada Allah, Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bertawassul kepada dengan tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, engkau maha suci. Inni kuntum minal zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Ini namanya bertawassul dengan asma Allah, ya, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah. Bahkan bisa bertawassul dengan kelemahan dirinya, ketidakberdayaan dirinya. Dirinya telah berbuat dosa, kemudian dia akui, ini sebagai bentuk atau cara kita bertawassul kepada Allah Ta'ala. Ini tawassul yang masyru', tawassul yang dibenarkan dalam syariat. Karena ada tawassul yang mamnu', yang dilarang oleh syariat. Seperti apa tawassul yang dilarang? Seperti bertawassul dengan meyakini orang-orang yang sudah mati ini bisa dijadikan atau bisa dimintai tolong untuk bertawassul. Maka dia datang ke kuburan orang-orang soleh, datang ke tempat-tempat tertentu, bertawassul, memohon untuk dibantu agar persoalannya bisa teratasi. Ini namanya tawassul yang mamnu, yang dilarang, ya. Misalkan dia punya hajat, punya cita-cita, punya kepentingan, dia merasa tidak pede kalau hanya doa sendiri, kurang pede kalau dia berdoa langsung kepada Allah. Maka dia butuh media, datang ke tempat-tempat angker, datang ke petilasan-petilasan dan yang lain-lain. Kemudian di sana dia melakukan ritual dalam rangka tawassul, mengantarkan doanya kepada Allah. Ini tawassul yang mamnu', yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita datang kepada orang soleh, orang alim yang masih hidup, kemudian kita datang menyampaikan persoalannya untuk agar dibantu doa, itu yang seperti itu boleh, ya. Datang kepada kiai, kepada orang alim yang ngerti tauhid, ya, sehingga tidak menyesatkan umat. Kemudian dia sampaikan hajat, sampaikan masalah, saya punya rencana gini, mohon untuk dibantu, didoakan dan sebagainya. Menika
boleh ya ketika orang itu masih hidup. Tapi ketika datang kuburannya orang soleh minta doa dan lain sebagainya, maka itu dilarang dalam syariat, karena sesungguhnya mereka orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa berbuat apapun untuk kepentingan orang lain, apalagi untuk keselamatan dirinya pun sudah final, sudah nggak ada cara, kecuali dia hanya sedang menikmati hasil apa yang dia lakukan. Kalau dia orang-orang baik, orang-orang soleh, dia akan mendapatkan nikmat, dan sebaliknya ketika orang-orang buruk dia akan mendapatkan azab. Ini diantara tawassul ya, tawassul dalam doa. Kemudian juga doa lain dari Nabi Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria juga berdoa dengan kalimat wa Zakaria idh nada rabbah, dan Zakaria ketika ia memohon kepada Rabbnya, maka bentuk permohonannya Rabbi la tadharni fardan, ya Rabbku jangan kau tinggalkan aku sendirian, jangan kau biarkan aku sendiri, artinya tidak punya keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik yang al-warisin, yang memberikan warisan, artinya keturunan. Jadi bentuk-bentuk atau kalimat-kalimat doanya itu sangat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terkesan meminta secara langsung, tapi maksudnya minta, menyampaikan sesuatu kondisi yang sedang ada pada dirinya, yang intinya adalah memohon. Dia memohon tapi dengan bahasa yang begitu baligh, begitu indah ya, begitu dalam, tidak ngedros minta ya, aku minta ini, aku harus minta ini, tapi ya Allah jangan kau biarkan aku sendiri, artinya tanpa keturunan, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan, khairul warithin, yang mewarisi, itu artinya memberi keturunan. Itulah diantara doa ya. Jadi doa itu ada doa apa tadi? Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa juga disertai dengan tawassul. Tawassul yang masyru', yang dibolehkan. Banyak contoh dalam ayat maupun hadis doa-doa yang di situ isinya tawassul atau diawali dengan tawassul. Kemudian tidak dibenarkan bertawassul dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti tadi mungkin mendatangi kuburan orang-orang soleh yang dianggap bisa menunaikan hajatnya, bisa membantu memberikan solusi dan lain sebagainya. Yang demikian ini terlarang. Itulah diantaranya. Untuk itu monggo yang kita perbanyak doa ya, karena doa seorang muslim itu pasti dikabulkan. Rasulullah sudah berjanji, ma min muslim yad'ullaha bi da'watin laisa lahu ismun wala qati'atu rahmin illa atah bi ihdath thalath. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa dan doanya tidak mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur memutuskan silaturahmi, melainkan doa itu pasti dikabul. Hanya bi ihdath thalath, ada 3 cara, 3 model Allah mengabulkan doa. Yang pertama, bisa jadi doa itu akan dikabulkan persis seperti yang diminta. Ini kemauan semua orang. Kabeh wong karepe ndonga langsung ndonga siki ngosore tekan, ndonga mbunge esuk-esuk wis ngubuk ya. Karepe kayak gitu. Kalau bisa itu bengi ndonga wis nang arep lawung wis ana duit sekarung. Jadi semua orang tuh harapannya doanya terkabul dengan apa? Dengan segera sebagaimana yang kita sedang minta. Karpe kayak gitu. Tetapi yang kedua, Allah memberikan yang lebih baik dari yang diminta.
Allah memberikan yang lebih baik dari yang diminta, yaitu dengan menjauhkan bencana-bencana yang senilai dengan apa yang dia minta. Misalkan minta duit sekarung, ya, tidak diberi duit sekarung, tapi dia diberi kesehatan sehingga tidak perlu duit sekarung. Tapi bagaimana kalau oleh duit sekarung tapi dia sakit yang berat yang mungkin duit sekarung nggak cukup untuk mengatasi? Maka Allah akan beri yang lebih bagus dari yang diminta, berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, berupa anak-anak yang soleh dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, doa-doa itu nanti akan menjadi tabungan di hari kiamat, sehingga nanti kulo panjenengan akan kaget kagum, kenapa saya mendapatkan pahala yang sebesar ini padahal aku tidak pernah beramal yang layak untuk mendapatkan martabat dan kedudukan ini. Nah, maka dijawab, itulah doa-doamu yang dulu di dunia belum dikabul. Oh, maka sontak, ngerti ya kayak gini, nyong doane min aja dikabulin nang dunia. Semua berharap kalau tahu seperti ini nggak usah dijawab doa saya di dunia, nggak usah dikabulkan semua doa saya di dunia, untuk kepentingan sekarang saja. Makanya dari situ kita tidak boleh bosan doa. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan disertai satu keyakinan kalau doanya itu pasti diijabah. Jangan kecewa, jangan mutung kemudian putus asa lalu berhenti berdoa. Salah satu tanda doa diterima adalah ketika yang bersangkutan terus doa. Itu menunjukkan doanya diterima. Dan sebaliknya, salah satu tanda doa itu ditolak ketika orang wis bebah doa, liren doa, berhenti berdoa, merasa udah bosan, aku doa kecilik kayak bae ora ana perubahan. Apa artinya doa? Wis liren lah, percuma doa. Nah, itu berarti doanya tertolak. Makanya tadi, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan disertai satu keyakinan kalau doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga sekelumit ini bermanfaat ya, membuat kita termotivasi untuk selalu berdoa, apalagi kita sedang dalam kondisi yang paling ideal. Salah satu di antara doa yang diijabah adalah doanya orang yang berpuasa. Doanya orang berpuasa, doanya musafir, doanya orang terzalimi, doanya orang tua untuk anaknya, itu semua doa-doa yang berpotensi besar untuk mendapatkan ijabah ya. Semoga kita semua dimudahkan itu semua ya, disenangkan atau disemangatkan untuk selalu berdoa selain usaha ya. Doa, usaha itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qali hadza astaghfirullah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.